Halo anak-anak ibu yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Apa kabar kalian hari ini? Semua sehat? Puji Tuhan ya. Ibu berharap kalian semua, mama, papa, dan seluruh keluarga dalam keadaan sehat ya. Kita akan melanjutkan belajar kita hari ini. Sebelum melanjutkan belajar, coba apakah anak-anak semua sudah siap untuk belajar? Nah, yang belum ayo siap-siap. Yang belum mandi, mandi dulu. Sarapan, jangan lupa ya. Tadi sudah membantu mama dulu ya. Membantu merapikan tempat tidur atau menyapu ruangan ya. Nah, sekarang kalau sudah mandi, sudah sarapan, sudah siap belajar, mari anak-anak duduk yang bagus. Kita siap belajar ya. Oke, sebelum belajar, mari kita mohon berkat kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Ambil sikap berdoa. Semuanya berdoa ya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas rahmat kesehatan yang Kau limpahkan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat melanjutkan belajar kami, meskipun kami harus belajar jarak jauh. Tuhan, berkati pembelajaran kami hari ini agar dapat berjalan dengan baik dan semoga nantinya dapat bermanfaat bagi masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, kita lanjutkan ya. Kita kemarin sudah sampai tema keempat ya. Kita lanjutkan tema keempat ya, yaitu tema keluargaku. Ya, kita masuk subtema 2 yaitu kegiatan keluargaku. Hari ini pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Oke ya, ini kita melanjutkan. Kita akan lihat apa yang akan kita pelajari hari ini. Kompetensi dasarnya ada 3, yaitu ya, mengenal pola bilangan, kemudian mengenal ungkapan penyampaian terima kasih dan permintaan tolong, kemudian melakukan kegiatan sesuai aturan yang berlaku di rumah. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama kalian bisa menggunakan ungkapan tolong dan terima kasih dengan percaya diri ya dalam percakapan nanti. Kalian bisa menggunakan ungkapan tolong dan terima kasih dengan percaya diri. Ya, yang berikutnya mampu menyebutkan pola bilangan dengan teliti. Yang keempat, membiasakan diri berpamitan sebelum bermain. Ini untuk mematuhi aturan di rumah ya. Oke, mari kita mulai. Kita akan memulainya dengan pembiasaan. Kita harus membiasakan diri setiap hari membaca walaupun singkat, walaupun pendek. Ya, ayo kita baca bersama-sama supaya kalian semakin lancar membacanya. Ya, kita baca bersama-sama. Ayo siap-siap bareng Bu Rosa ya. Kita mulai. Setiap hari, ya ini ya, setiap sore Lani belajar di rumah. Lani belajar ditemani ayah dan ibu. Ya, Lani belajar ditemani ayah dan ibu. Belajar bersama orang tua sangat menyenangkan. Nah, anak-anak juga sekarang banyak belajar bersama orang tua ya. Menyenangkan ya, belajar bersama orang tua. Siapa yang menemani kalian belajar di rumah? Sekarang sedang masa pandemi. Kita belajar dari rumah. Yang menemani belajar di rumah kalian pasti orang tua kalian ya. Menyenangkan pasti belajar bersama
mama, papa bersama anggota keluarga. Ya, apa yang kamu pelajari di rumah? Oh, macam-macam. Membaca jangan lupa, ya. Kalian harus selalu setiap hari meluangkan waktu 10 menit untuk membaca buku yang kalian miliki, dibaca ya. Dan ini yang kalian pelajari bisa macam-macam. Bisa membaca, bisa menyanyi, bisa berhitung, bisa juga belajar yang lain ya bersama orang tua. Apakah kamu juga rajin membaca? Nah, yang belum, ayo biasakan diri untuk rajin membaca seperti Lani. Karena dengan membaca kita akan tahu banyak hal. Ya, jadi ini pembiasaan kita harus membiasakan diri membaca di pagi hari. Oke ya, kita lanjutkan ya. Nah, ayo kita mengamati. Ya, coba perhatikan baik-baik. Ayah sedang duduk di ruang tamu. Ayah sedang merapikan buku dan alat tulis. Di meja terdapat ada buku, ada pensil, ada pena. Nah, coba sekarang ini yang dirapikan ayah, ayo kita hitung. Bukunya ada berapa? Siapa sudah menghitung? Bagus. Pensilnya ada berapa? Sudah dihitung. Pintar. Penanya ada berapa? Bagus ya. Semua sudah pintar ya. Bukunya ada 5. Pensilnya ada 1. Penanya ada 3. Ya. Nah, sekarang kita masih melanjutkan ya. Coba buatlah baris bilangan sesuai gambar. Ya, susunlah dari bilangan yang terkecil ke yang besar. Ini tadi ada 5, 1, 3. Yang paling kecil bilangan berapa ya? Oke, pintar. Bilangan 1. Terus setelah 1 berapa? Sip. Bagus, anak-anak pintar ya. 3. Terus terakhir 5. Ini urutan ya. 1, 3, 5. Urutan tapi ada lompatannya. Nah, sekarang amati urutan bilangannya. Urutannya ada polanya. Yaitu polanya ditambah 2. Coba 1. 1 menjadi 3. Tambah 2. Coba pakai jarinya 2. 1, 2, 3. Jadi 3 ya. Coba kita setelah 3 tambah 2 lagi. 3, 4, 5. Nah, jadi sekarang kalian bisa enggak menentukan? Setelah 5 berapa ya? Dengan pola bilangan 2. 5, 6, 7. Jadi setelah 5 ada 7. Setelah 7, pola bilangan 2. Setelah 7, 7, 8, 9. Dan seterusnya ya. Ini namanya pola bilangan ya. Pola bilangan 2. Ya, kita lanjutkan ya. Oke. Ya, coba perhatikan. Masih kita mengamati. Ya. Perhatikan pola gambar kelereng berwarna. Coba tentukan kelereng berikutnya ya dengan menggunakan pola bilangan yang tepat. Nah, ini yang pertama, berapa kelerengnya? Bagus, bisa ngitung ya. Sekarang, kelereng yang kedua berapa? Hitung coba. Siapa udah menghitung? Siapa udah menghitung? Iya, 6. Coba, yang berikutnya. Coba dihitung berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Yang berikutnya, wow, nggak tahu Bu, kosong. Berapa ya? Coba anak-anak amati. Ini 4, jadi 6. 4 kita hitung. Setelah 4, pakai jarinya boleh. Setelah 4, 5, 6. Oh, berarti pakai pola bilangan 2. Apa iya? Coba setelah 6, apa iya? Kita pakai pola bilangan 2. 6, 7, 8. Apa iya ini 8? Ya. Apa iya ini 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti setelah 8 berapa anak-anak? Bagus,
Bagus, pintar. 8, 9, 10. Jadi yang di tempat kosong ini ada 10 kelereng. Ya, 4, 6, 8, dan 10. Nanti anak-anak bisa gambar ya kelerengnya ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Pola bilangan berapakah ini? Nah, ini berapa kelerengnya? 2. Terus yang ini 5. 2 jadi 5. Coba kita lihat. 2 terus jadi 5. Habis 2 pakai jarinya. Habis 2, 3, 4, 5. Lagi ulang. Kan habis 2 nanti ini kan 5 ya. Berarti 5 nanti berhenti ya. 2, 3, 4, 5. Berarti ini pola bilangan berapa? Ini jari Bu Rosa ada berapa? Pola bilangan berapa? Pola bilangan 3. Untuk mengisi yang kosong ini berarti kita harus menambah 3. Ya, coba. 5, 6, 7, 8. Berarti di sini harusnya ada 8 kelereng. Coba kalau habis 8 tambah 3. 8, 9, 10, 11. Ya, apakah iya ini 11? Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, pintar, benar ternyata. Jadi pola bilangan 3. Pola bilangan 3 berarti ditambah 3. Ya. Nah sekarang satu lagi ya. Pola gambar kelereng berwarna hijau ini berapa ya? Ini coba. Wah, gimana ini Bu? Ini ada 3, ini kosong. Ini ada banyak, ini ada juga. Gimana cara menentukan yang ini? Caranya anak-anak hitung yang ini dulu. Ini kan ada, ini ada ya. Coba ini berapa? 1, 2. Ayo hitung. 3, 4, 5, 6, 7. Berapa yang ini? 7. Pintar. Kita hitung yang belakang aja sama-sama. Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coba lihat. Ini tadi 7. Jadi 9. Coba. Habis 7, 8, 9. Nah, berarti ini pola bilangan berapa? 2. Berarti untuk ngisi yang ini, kita tambahkan 2. Bilangan yang ini ya. Ini berapa? 3. Tambahkan 2. 3, 4, 5. Berarti kelereng hijau di sini. Diisi berapa? Iya, pintar. 5. Ya, di 3. Sini 5. Sini 7. Sini 9. Apakah anak-anak sudah paham cara menentukan pola bilangan jika ada urutan bilangan yang hilang? Bagus. Nanti kalau belum paham, boleh ya tanya ke Bu Rosa WA, boleh ya. Oke ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan melengkapi percakapan. Kalau tadi ayah membereskan meja, merapikan meja ya karena ada alat-alat tulis ya. Ayah membereskan sendiri. Nah, sekarang di sini saling menolong ya. Ini Dayu Tolani ini membantu ibu membersihkan rumah. Nah, sekarang kita akan lihat. Nih, ya, ada anak yang sedang membantu ibunya. Kita lihat, ada percakapan yang harus diisi dengan kata tolong atau kata terima kasih. Beni dan ibu bercakap-cakap. Beni berkata, "Bolehkah Beni membantu menyapu halaman, Bu?" Lalu ibu menjawab, "Boleh." Titik-titik Beni, kira-kira titik-titiknya ini isinya apa ya? Tolong atau terima kasih? Boleh. Coba di siapa ya? Siapa yang sudah berpikir? Berpikir. Udah ketemu? Sip. Apa? Oke, pintar ya. Terima kasih. Jadi ibu bilang, boleh. Terima kasih Beni. Nah, begitu ya. Bisa ya? Bagus. Coba ntar ini ya.
Sekarang ada ayah dan Edo. Ini ayah yang berbicara. Edo, titik-titik, bersihkan jendela. Lalu Edo menjawab, baik ayah. Lalu ayah berbicara lagi, titik-titik, Edo. Lalu Edo menjawab, sama-sama ayah. Nah, titik-titik ini diisi dengan apa? Coba dibaca pelan-pelan. Coba dipikir dulu apa isinya. Siapa yang sudah ketemu? Bagus, pintar anak-anak. Ibu ini pintar-pintar. Edo, tolong atau terima kasih, ayo. Iya, bagus. Ya, Edo, tolong bersihkan jendela. Lalu Edo menjawab, baik ayah. Ya, lalu ayah mengucapkan apa? Karena Edo sudah menolong, maka ayah mengucapkan apa? Bagus. Terima kasih Edo. Lalu Edo juga menjawab, sama-sama ayah. Ya kan? Berbicara dengan orang tua dengan sopan. Ya. Oke, sekarang yang ketiga. Nah, ini siapa ya? Dayu dengan ibu di dapur. Dayu nih yang menawarkan diri. Bolehkah Dayu membantu ibu mencuci piring? Lalu ibunya menjawab, boleh. Titik-titik Dayu. Kira-kira ibu mengucapkan apa ya? Iya, bagus. Terima kasih Dayu. Nah, itu contoh ya. Ungkapan terima kasih dan ungkapan permintaan tolong. Kalau kita mau minta tolong kepada orang lain harus dengan sopan ya, dengan santun, dengan bahasa yang baik. Kalau sudah ditolong, sudah dibantu, harus mengucapkan terima kasih. Pintar. Jangan lupa ya, anak-anak lakukan itu juga. Jangan hanya bisa mengisi, tapi nanti kalau anak-anak mau minta tolong ke orang tua, mau minta tolong ke kakak atau adik, jangan lupa gunakan kata tolong. Ya, terus ngomongnya yang sopan, yang santun, yang bagus ya. Oke, bagus anak tarakan kita nih, berkarakter ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita akan melihat berikutnya. Kita akan menyimak cerita pendek. Nah, ceritanya sangat pendek, tapi nanti ada pesan apa dari cerita itu? Coba perhatikan. Ayo, yang bisa membaca, ayo kita bisa sambil membaca juga, walaupun mendengarkan cerita dari Bu Rosa, tapi anak-anak boleh sambil ikut membaca ya. Hari Minggu, Udin, Beni, Edo, dan Dayu membantu pekerjaan di rumah. Setelah selesai, mereka akan bermain bersama. Mereka akan bermain di rumah Edo. Sebelum pergi keluar rumah, mereka minta izin kepada ibu dan ayah. Nah, ini ceritanya ya. Udin, Beni, Edo, Dayu akan bermain bersama. Mereka akan bermain di rumah Edo. Sebelum bermain, sebelum pergi meninggalkan rumah, mereka harus minta izin kepada orang tua. Nah, sekarang coba apa pesan dalam cerita tadi? Ya, coba yang pertama, siapa yang bisa menjawab? Apa yang Edo dan teman-teman lakukan tadi? Ayo. Iya, mereka tadi sudah membantu orang tua. Ya, setelah selesai membantu orang tua, mereka ngapa? Iya, mereka akan bermain bersama. Apa yang mereka lakukan sebelum mereka tadi bermain? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Anak-anak yang pintar dan hebat? Bagus. Katakan kepada mama. Apa? Oh, mau beritahu kepada Bu Rosa ya? Oke, yang mereka lakukan sebelum pergi bermain adalah iya, pintar, berpamitan. Ya, anak-anak juga kalau anak-anak mau pergi meninggalkan rumah, anak-anak harus berpamitan dulu kepada
orang tua. Ya, pernahkah kamu bermain ke rumah teman? Oh, pasti pernah ya. Pasti pernah, walaupun mungkin rumah teman yang dekat, di dekat rumahnya ya. Nah, yang kamu lakukan sebelum bermain apa? Iya, pintar. Berpamitan Bu Rosa. Iya, harus ya, supaya mama papa tidak bingung mencari kamu. Bagaimana sebaiknya kita berpamitan? Kalau kita mau keluar rumah, kita mau pergi bermain, kita harus berpamitan. Bagaimana berpamitannya? Iya, berpamitannya seperti tadi ketika minta tolong juga. Harus sopan, harus santun, jangan ngomongnya kasar atau mege-mege. Bu, pergi dulu ya. Nah, tapi ngomongnya bagus-bagus. Ibu, bolehkah saya bermain dulu di rumah siapa? Kamu katakan ya. Oh, nanti mamamu atau ibu akan jawab, boleh, tapi jangan lama-lama atau hati-hati dan sebagainya. Ya, jadi berpamitan dengan sopan, dengan santun. Mengapa kita harus berpamitan sebelum bermain? Mengapa? Tak usah lah Bu, lama. Kalau pamitan nanti tidak boleh sama mama. Oh, nggak boleh ya, harus berpamitan anak-anak supaya orang tuamu tidak bingung mencari kamu. Wah, kemana ini ya tadi? Ya, kok nggak tahu? Nanti kalau kamu tahu-tahu dibawa orang kemana, mama papa tidak tahu. Tapi kalau kamu berpamitan ketika mama, oh sudah waktunya pulang, kamu belum pulang, mama bisa tanya, bisa telepon. Halo Edo, apakah Dayu ada di situ? Oh iya, nah kan enak kan? Jadi jangan lupa ya berpamitan. Oke anak-anak, itu anak-anak yang baik yang sudah memperhatikan ibu dari tadi. Coba kita akan simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ayo siapa yang ingat kita buat kesimpulan ya. Apa ya? Oke, bagus, katakan sama mama apa tadi yang kita pelajari. Sip, ya, sama ndak ya? Ya, kita sudah belajar tentang pola bilangan. Ada pola bilangan lompat atau tambah 2, tambah 3, dan seterusnya. Ya, yang kedua, setelah belajar pola bilangan, tadi kita belajar apa ya? Oke, bagus. Kita tadi melengkapi percakapan dengan kata apa tadi? Tolong dan terima kasih ya. Ungkapan permintaan tolong. Apakah masih ada lagi? Oh iya, masih ada Bu Rosa katanya apa ya? Oh bagus, aturan di rumah sebelum bermain. Apa aturannya? Sebelum bermain kita harus berpamitan. Itu ya anak-anak yang kita pelajari hari ini. Semoga anak-anak bisa menerapkannya ya. Semoga paham dan dilakukan dalam kegiatan anak-anak sehari-hari. Nah, sekarang mari kita refleksikan, kita ingat-ingat apa yang sudah kita lakukan. Apakah selama ini kalian sudah belajar dengan tekun? Bagus. Yang belum belajar dengan tekun, yang masih suka tidak disiplin, menunda-nunda tugas, tolong mulai hari ini diperbaiki. Ya, anak Tarakanita berkarakter disiplin. Ya, kerjakan dengan tekun ya, dengan sungguh-sungguh. Apakah kalian suka malas dan tidak suka belajar? Ayo, masih ada, males aku malas belajar, aku maunya sekolah. Nah, sekarang belum saatnya ya anak-anak, karena masih pandemi. Nah, jika kalian mengalami kesulitan, apa yang kalian lakukan? Tinggal aja, tidak usah dikerjakan, begitu? Oh, tidak boleh. Ya, apakah kalian sudah bertanya kalau ada kesulitan pada orang tua atau kepada Bu Rosa juga boleh ya. WA aja ke Bu Rosa ya. Apakah kalian sudah berpamitan ketika akan bepergian? Nah, kalau belum, mulai sekarang harus berpamitan ya. Anak yang baik harus berpamitan. Anak yang santun ya harus berpamitan dulu ya. Oke anak-anak, paham ya? Jadi nanti dilakukan ya. Oke, hari ini
belajar kita sudah cukup. Mari kita akhiri belajar kita dengan berdoa. Mari anak-anak, kita ambil sikap berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami boleh mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Tuhan, semoga apa yang kami pelajari bermanfaat bagi kami. Berkati agar kami dapat melaksanakan tugas-tugas kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, nanti akan ada tugas ya. Tugasnya nanti kalian kerjakan dengan baik ya, ditulis yang rapi. Kemudian kirimkan ke Bu Rosa, mengirimkannya paling lambat besok pagi jam 8 ya. Jangan ditunda-tunda karena sudah mulai banyak yang mengirim tugasnya ditunda-tunda, sudah dikerjakan tapi tidak segera dikirim ya. Nanti Bu akan kirimkan tugasnya, kalian kerjakan supaya mendapat nilai yang bagus. Bekerja tepat waktu itu tanda anak disiplin. Jangan sudah dikerjakan, tidak segera dikirim. Segera dikirim supaya segera mendapat nilai dari Bu Rosa. Oke anak-anak, sudah sampai di sini ya. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan. Thank you, goodbye.